Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Sebuah struktur dan sistem agama, sosial, budaya yang tidak bagus itu menyebabkan banyak orang menjadi tidak waras. Maka ketika ada orang waras yang membawa kebenaran, ia dicap tidak waras. Ketika ada yang membawa terang kepada mereka yang biasa hidup dalam kegelapan, maka mata mereka tak tertahan dengan cahaya. Hal ini digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Yesus yang waras itu dicap tidak waras hanya karena dia melakukan mujizat dan mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Yesus sedang melakukan satu perubahan spiritual yang mendasar terhadap satu masyarakat yang sesat pikir dalam banyak hal. Untuk mengerti kewarasan ilahi dan logika spiritual dalam semua hal yang terjadi, memang selalu membutuhkan perjuangan dan permenungan yang panjang dan dalam. Karena kita berhadapan dengan situasi kemapanan orang-orang atau kelompok yang hidup dan menghidupi pola pikir yang tidak mudah untuk diubah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Daud dalam bacaan pertama hari ini berada dalam jalan logika spiritual panggilan Allah. Ia menang perang, namun Daud mengerti yang paling penting bukan soal menang perang, melainkan bagaimana kehendak Tuhan harus terjadi. Ia mestinya senang dengan kematian Saul musuhnya, tetapi dia berduka. Apalagi Saul dan anaknya mati sebagai pahlawan yang membela bangsanya. Bagi Daud, Saul itu adalah orang benar dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena ia dipilih sendiri oleh Allah yang maha besar. Dia mati sebagai orang yang besar di hadapan Tuhan. Maka hal itu menimbulkan duka yang mendalam, sekaligus tanggung jawab besar bagi Daud yang akan meneruskan pemerintahan Israel. Dari sini kita belajar bahwa orang besar itu selalu berpikir mendalam, berperasaan lembut, berkehendak baik, dan memaafkan. Dengan itu, ia menunjukkan kebesaran Allah yang dia imani. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Daud memiliki kebesaran jiwa yang luar biasa. Mari kita belajar dari hidup Daud ini. Bagaimana dia dipimpin oleh Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama karena kebajikan yang ada padanya. Dan melalui bacaan-bacaan kudus hari ini, semoga kita juga
menjadi orang-orang yang waras, tidak sesat pikir. Walaupun kita berada di tengah dunia yang kadang-kadang mengalami kegelapan dan sesat pikir, kita menjadi terang bagi banyak orang dengan logika spiritual kita, semangat rohani kita yang membawa kita sendiri dan orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Mari kita menjadi bagian dari solusi atas setiap persoalan yang sementara kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.